Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran karena di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini. Maka ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran jangan ditinggalkan. Pertama, kita harus tilawah, kita harus membacanya. Tapi ingat, kalau kita hanya rajin membaca tapi tidak memahami, akan dapat hadiah tapi enggak dapat hidayah. Maka tidak cukup Quran hanya untuk jadi bacaan. Tetapi harus jadi pemahaman sehingga nanti jadi way of life. Jadi panduan hidup kita, daru ma'a kita bilai khaisu madaro. Beredarlah kalian sebagaimana di mana Quran ini beredar, maka kita ngikut bagaimana Quran memberi petunjuk. Supaya kita ada fungsi. Karena Quran bukan sekedar mantra, Quran bukan sekedar untuk jampi-jampi, Quran bukan hanya untuk menolak hujan, bukan. Tapi bagaimana Al-Quran ini kita gunakan menjadi petunjuk hidup. Apapun kehidupan ini akan selamat dunia akhirat kalau kita ikuti Al-Quran. Maka kita pahami. Yang ketiga tentu Al-Quran bukan sekedar dibaca, dipahami, tapi juga dihafalkan. Maka dalam surat Al-Ankabut ayat 45 diperintahkan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Disuruh memahami Al-Quran, suruh paham Quran dulu, terus ada perintah sholat. Kenapa? Karena nggak mungkin kita melakukan sholat kalau kita nggak hafal Quran, minimal ayat-ayat pendek di antara itu. Tapi ya nggak wajar rasanya kalau udah puluhan tahun kita hidup jadi orang Islam, hafalannya cuma trikul, kulhu, kulau, idaja, ina atau ina sampai untuk tebak-tebakan anaknya. Oh kalau ini nanti ayah pasti kulhu, enggak. Kalau Selasa ini ina atau ina, kalau Rabu baru kulhu. Karena hafalnya hanya 3 saja. Jangan sampai kita kurang hafalan kita terhadap Al-Quran. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan untuk menambah hafalan kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran. Dan yang keempat adalah tidak sekedar kita memahami, tidak sekedar kita menghafal, tetapi harus diwujudkan dalam keyakinan dan pengamalan. Kamin talil Quran wal Quran yal anau. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, jangan-jangan Al-Quran malah melaknatnya. Karena kita tahu tapi nggak mau melakukan. Maka yang paling penting yang keempat nanti adalah mengamalkan. Tapi tidak cukup dengan itu. Harus ada yang kelima, niatul amal wat tabligh. Maka bagaimana kita amalkan? Dan kita sebarluaskan walau 1 ayat. Kewajiban kita terhadap Al-Quran, sekali lagi bagaimana kita membacanya. Yang kedua, bagaimana tahsin, kita perbaiki bacaan Quran. Yang kedua, bagaimana kita juga memahaminya. Yang ketiga, kita menghafalkannya. Yang keempat, mengamalkannya. Yang kelima, menyebarluaskan. Maka Al-Quran harus menjadi jiwa kita, Al-Quran jadi panduan perilaku kita. Dari Al-Quranlah maka nanti akan terbentuk akhlak yang mulia. Wa innaka ala khuluqin adzim, kata Nabi, Al-Quran ini adalah menjadi akhlaknya Rasulullah. Khuluquhul Quran, akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Al-Quran menjadi sesuatu di mana kalau ingin banyak dialog kepada Allah, Allah sedang berbicara dengan kita lewat kita membaca Al-Quran. Perbanyak bacaan Al-Quran berarti Allah sedang banyak komunikasi dengan kita. Kalau kita komunikasi dengan Allah lewat sholat, karena sholat adalah komunikasi hamba kepada Tuhannya, tapi Allah berkomunikasi pada manusia kalau kita baca Al-Quran. Betapa hebatnya Al-Quran ini nanti jadi syafaat di hari kiamat. Akan meninggikan derajat kita di surga nanti. Paling tidak fasilitasi orang-orang yang kalau kita tidak hafid Quran, fasilitasilah orang-orang yang penghafal Al-Quran. Karena mandala ala khair falahu ajru mislu fa'ilihi. Kalau kita memberikan jalan untuk kebaikan, maka baginya nanti akan dapat pahala sebagaimana yang diberikan jalan itu. Tanpa mengurangi pahala yang melakukannya. Taruhlah kalau anak kita itu hafalan Qur'annya lebih banyak sehingga surganya tinggi, dalam surat At-Tur ayat 21 nanti akan dihubungkan, artinya kita diangkat derajat kita. Kata Ibnu Katsir, kita nanti diangkat derajat kita, surganya ditinggikan oleh orang-orang yang menghafal Al-Quran. Karena kita memfasilitasi, karena anak didik kita, anak-anak Robbi habli minas sholihin, anak-anak yang soleh di antara anak turun kita. Maka jadikanlah kita jadi keluarga Allah dengan apa? Kita senantiasa bersama dengan Al-Quran, maka itu disebut dengan ahlullah, keluarganya Allah.
Siapa keluarganya Allah? Orang yang senantiasa hidup bersama Al-Quran. Bukan berarti di kanan kiri kita Al-Quran saja, bukan. Tetapi jadikanlah rumah-rumah ini ada bacaan-bacaan Quran. Nawiru buyutakum bi tilawatil Quran. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Quran. Nah, bukan hanya kaligrafi, walaupun kaligrafi juga yang pas. Jangan kamar tamu dikasih tulisan Quran, kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum jangan banyak-banyak ditaruh kamar tamu. Itu orang pelit. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.